dulu. Oke. Aku coba share yang kemarin ya. Kelihatan nggak udah ininya? Ya, Kelihatan kok, Kak. Oke. Yang soal nomor 1 sama nomor 2 udah gampang lah ya. Nanti dikerjain sendiri yang belum ngerjain. Tipsnya adalah kalian harus bisa membayangkan posisi apa namanya? Posisi titik, dan lain-lainnya. Jadi ketika menggambar ulang itu kalian nggak boleh ngerubah sudutnya atau ngerubah, pokoknya semuanya itu tetap harus, kalau misalnya ditempelkan ke kubusnya, dia itu tetap akan sama persis gitu loh. Jadi kalian cuma menggambar ulang aja, bukan memindah-mindahkan titiknya sampai jadi misalnya kayak EHF. Mungkin kalau lagi gambar sini, dia kelihatannya kan kayak bentuknya kayak jajaran genjang kan, tapi ini kan sebenarnya karena perspektif aja. Kalau kubus aslinya kan dia bentuknya persegi tuh. Selamat malam. Malam. Kalau aku kecepatan nanti ini aja diingetin. Nah, kalau Udah jauh ya? belum kok, baru mulai. Oh, oke. Jadi misalnya EFGH itu kan kalau lagi gambar kubus ini kelihatannya memang kayak jajaran genjang, tapi kan kalau kalian lihat balok atau kubus sebenarnya kan dia bentuknya persegi ya. Jadi misalnya kalau kalian aku coba new share dulu biar kita pindah. Jadi kelihatan nggak aku coba gambar persegi? Kelihatan, Kak. Nah, Kelihatan, Kak. jadi ketika kalian menggambar, ini sebenarnya clue buat soal nomor berapa ya kayak gitu, soal nomor 2 kayaknya. Ketika menggambar persegi, ya kalian harus perhatikan siku-sikunya gimana ketika tadi di soal EFGH yang ditanyakan kan dari titik E ke garis HF. Nah, berarti kan kita titik E, titik F, titik H, posisinya itu harus sama persis dengan kalau misalnya kita tempelkan ke kubus itu dia berimpit gitu sama persis. Jadi kalau kita gambar lagi, siku-sikunya itu ada di titik E. Kalau di gambar segitiga ya. Jadi jangan kalian geser nanti siku-sikunya ke H atau ke G. Kalau G sih memang siku-siku sih, cuma kalau lagi segitiga ini E, H, F, H sama F-nya itu kepotong. Dia kayak dibagi 2 gitu kan persisnya. Kurang lebih itu sih, ini kalau yang belum ngerjain clue buat soal nomor 2. Oke, sekarang kita coba ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 aku copy dulu di sini. Soalnya aku langsung ke 3B. 3A itu gampang kok. Sebenarnya kalian nggak usah ngitung, lihat gambarnya aja. Kalau berkonsentrasi harusnya tahu jawabannya. Oke, ini hitung berapa jarak dari titik B ke bidang EGD. Nah, mungkin yang udah ngumpulin PR, beberapa udah aku kasih clue, udah aku kasih gambarnya, tapi di sini aku coba ulang lagi, biar yang kerekam juga di videonya. Yang pertama kalian harus lakukan, kalian harus tandain mana sih yang ditanyakan di soal. Yang pertama titik B. Titik B coba kita warnain sama merah. Di sini ya titik B-nya ya. Nah, lalu ke bidang EGG. Misalnya aku warnain orange gitu. Kita sambungin bidang EGG itu yang mana sih? Ini kalau kalian gambar juga nggak harus pakai warna-warni sih. Kalian bebas menggambar sesuka hati. Asal kalian bisa membedakan aja mana yang ditanyain soal. Ini kan EGG. Nah, sekarang bagaimana yang ditanyakan adalah jarak dari titik B ke bidang EGG. Nah, seperti kemarin sempat dijelaskan di kelas, sebenarnya ketika ditanya jarak dari suatu titik ke bidang, itu kita bisa memilih satu garis yang mewakili titik itu untuk kemudian dicari jaraknya dengan suatu garis yang mewakili bidang itu untuk kemudian dicari jaraknya dengan titik yang di soal.
Nah, tapi garisnya itu nggak boleh sembarang garis kita ambilnya. Nah, kalau ada bigang, biasanya kan kalau misalnya bigangnya berjauhan gini, secara umum biasanya yang diambil itu adalah garis yang berada di tengah atau yang mewakili, pertengahan bidangnya itu. Jadi kalau misalnya ada bidang EGG seperti ini, kita bisa proyeksikan titik D-nya ini ke ini. Ini karena gambarnya miring ya, jadinya dia kayak padahal kan sebenarnya kalau kalian lihat, EG ini kan diagonal sisi, DG itu diagonal sisi, EG ini juga diagonal sisi. Artinya apa? Ketiga sisi segitiga ini sebenarnya sama panjang. Jadi harusnya, garis tingginya ini, dia pasti juga tepat di tengah membelah alasnya atau satu sisi segitiga itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Berarti kalau misalnya di sini kita umpamakan dia titik O, biar nggak pakai apostrof, misalnya titik O. Berarti ada yang, garis GO ini sebenarnya adalah garis tinggi segitiga EGG dengan kalau alasnya di EG. Nah, sekarang bagaimana mencari jarak dari, B ke bidang EGG? Nah, kita karena sudah menganggap garis GO ini sebagai yang mewakili, berarti sebenarnya bisa kita cari jaraknya itu dari jarak titik B, kita cari jaraknya ke garis GO. Ini. Lalu bagaimana mencarinya? Kita bentuk segitiga lagi. Berarti kan yang dicari kan jarak dari titik B ke garis GO. Berarti GO-nya bisa kita bikin segitiga juga. Ini. GO. Nah, kalau kita gambar lagi segitiganya, ini kan dia. Dimana ini itu O, O, ini itu B, ini itu D. Nah, misalnya kalau tadi kita tarik garis tinggi, ini anggaplah tegak lurus ya, kan garis tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Anggap ini kita misalnya P. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencari BP. Pakai, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Cara mencari BP-nya itu apakah bisa pakai Pitagoras? Ini pada mute semua ya? Enggak, Kak. Belum. Jadi, Aku sih nyari BO-nya dulu. ya, nyari BO-nya dulu. Nah, sebenarnya cara nyari Ya. BO-nya gimana? Ini kita gambar lagi. Pitagoras dari sini. Dari ini. Iya, itu. Jangan Pakai biru warna deh. itu aja, Kak. Warna ungu. Ini kan. Jadi kalau kita gambar lagi. Sorry. Anggaplah lurus ya. Nggak nyampe ternyata. Oke, ini berarti kayak gini titik F ya harusnya. Atau kalau mau disambungin lagi, ini gambarnya ini begini nih sebenarnya. Sambungin lagi warna pink.
Ini harusnya lurus ya. Yang dikubusin jadi bleot dia. Oke. Ini H. Bisa dilihat kan sebenarnya tadi kan BG sama HF itu diagonal sisi kan? Diagonal sisi Ya. 10. Kita pakai hitung aja deh. 10 akar 2. Karena nggak ada akar, tulis V aja ya. 10 akar 2. Sementara BF sama GH itu adalah rusuk kubus. Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar, diagonal sisi EG dan diagonal sisi FH itu kan berpotongan di titik O. Ingat sifat persegi, diagonal sisinya atau diagonal persegi itu selalu berpotongan tepat di tengah. Artinya apa? Artinya HO dan OF itu sama besar karena titik potong O ini membagi garis HF menjadi dua bagian yang sama besar. Artinya kalau HF itu 10 akar 2, maka HO-nya itu 5 akar 2. OF-nya juga 5 akar 2. Jadi bisa dipahami ya? Ya, Kak. Nah, Ya, Kak. sekarang kita cari GO-nya dulu. Gimana caranya? Ini kan segitiga sama kaki nih. GO sama BO sama kaki kan? Kita bagi 2. Ketika segitiga sama kaki, dibagi garis tinggi yang ditarik dari sudut pertemuan kaki yang sama atau O-nya ini itu akan membagi garis menjadi sama juga. Jadi ini sebenarnya kalau kita OP Kiki ya berarti di sini misalnya Kiki berarti sebenarnya Geki sama Beki ini juga sama 5 akar 2 panjangnya. Nah, sekarang kalau mau cari GO, terserah. Kalian mau pakai Pythagorasnya itu segitiga GKO atau GHO, itu sama aja. Misalnya pakai GHO ya. Berarti GO kuadrat. Ini karena nggak bisa dikuadratin, jadinya anggaplah itu kuadrat ya. GO kuadrat sama dengan HO kuadrat. Ditambah apa dikurang? Kurang. Ayo. Belum nggak sih? Ditambah. Ditambah nyari yang pinggir. Kan GO-nya sisi miring, jadi dikurangi, ditambahin. Ya. Triknya itu aja sih. Jadi HO2 ya kayak kimia aja ini. Di titik aja nggak bisa ya, Kak? Oh iya gini ya. Yang titik apa sih itu? Iya. Ya bisa lah. Ya itulah pokoknya. GO kuadrat sama dengan HO. Aku jadi lupa, makasih kayak gitu. Ini tambah GH kuadrat kan. Sama dengan HO-nya kayak berapa? 5 akar 2. 5 akar 2 kuadrat ditambah Hg-nya berapa? 10 akar kuadrat. Sama dengan 5 akar 2, 5 kuadrat, 25 kan? 50. Ya. Kecilnya 50 ditambah 50 100. tambah 100. Iya. Sama dengan 150. Berarti GO sama dengan akar dari 150 atau akar dari 25 akar 6. Kali 6. Kali 6. Atau akar 25 kan bisa kita akarin jadi 5. 5 akar 6. Iya, 5 akar 6. Udah selesai belum? Itu baru GO.
Nah, sekarang kita mau nyari BP. Gimana caranya? Nah, tadi aku lupa siapa ya. Jadi, kalau segitiga sama sisi, memang garis tingginya itu pasti membagi alasnya atau membagi sisinya menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau segitiga sama kaki, dia itu yang membagi dua itu cuma kalau garis tingginya ditarik ke sisi yang panjangnya berbeda dari dua sisi lainnya. Kayak ini kan tadi 5 akar 6 nih, GO-nya. Berarti BO-nya ini juga 5 akar 6 kan? Karena kan dia sebangun juga nih segitiganya. Nah, berarti garis tinggi BP ini kita nggak tahu GP-nya berapa, PO-nya berapa. Artinya kita nggak bisa pakai Pitagoras di sini, karena kita nggak tahu. Misalnya kita mau cari Pitagoras BP garis segitiga BPO. Kita nggak tahu panjang PO-nya berapa. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memakai rumus luas segitiga. Nah, ini kan cara mencari luas segitiga itu ada 3 cara. Tinggal kita tentukan alasnya yang mana, tingginya yang mana. Tapi karena segitiga yang sama, ya luasnya akan sama saja. Jadi kalau misalnya kita pakai alas yang luas segitiga ya, kalau kita misalnya pakai alas GB, berarti kan tingginya itu oke. Itu hasilnya pasti sama kalau kita pakai alasnya. Kalau kita pakai alasnya itu GO. GO berarti kan kalau alasnya GO tingginya kita pakainya BP. Iya. Nah, ketika sama kayak gini, ketika sama dengan seperti ini, sama-sama ada setengah di kanan dan kiri, itu bisa kita ilangin setengahnya atau dicoret istilahnya. Berarti bisa aja kita langsung masukin GB-nya berapa? GB-nya 10 akar 2. Okinya berapa? Okinya berapa? Ayo. 5 akar 2 bukan, Kak? 10. 10. 10. 10. Kenapa 10? Kita Karena lihat. sama. Iya. Karena Karena ini kan persegi panjang. Jadi pasti Dibagi jaraknya itu pasti sama nih. Mau titiknya di sebelah sini pun dia pasti tingginya 10 kan. Karena kan dia sama panjang nih dari sini ke sini tingginya. Berarti 10. Sama dengan DO-nya tadi kita dapat 5 akar 6 ya. 5 akar 6. BP-nya yang kita cari. Berarti BP sama dengan 10 akar 2 dikali 10, 100 akar 2. Dibagi 5 akar 6. Artinya BP sama dengan 100 bisa dibagi 5 kan? 20, Iya, 20. akar 2 per akar 6. Atau ini biar kalian kebayang. Kak, bisa nggak sih kalau nggak bisa ya? Si 2 dibagi kayak dibagi 2 gitu, Kak. Nggak bisa ya? Si 2 dibagi 2. Hah, gimana Nggak, maksudnya? maksudnya 6 kan ada 6 tuh. 6-nya dibagi 2. Oh. Nggak bisa ya? Bisa sih. Bisa ya? Jadi di atas kan nggak ada akar tuh. Jadi akar 3. 20 per akar 3. Bentar. Nanti dikali. Bisa nggak ya? Akar 4 per akar 16 itu akar 4. Ya bisa sih, bisa. Bisa ya? Ya, aku sih tadi gitu. Hasilnya sama. Coba ya kalau kita kayak gini dulu. Ini kan kita kali. Nah, pindah aja ya. Susah kalau di sini, pindah ke sini. Kalau di sini kan kita bisa pakai pecahan. Lagi berapa? 20 akar 2 ya? Iya. 20 per akar 2. Ini akar 6.
Jadi misalnya maksudnya Yuli disederhanain jadi 20 per akar 3 ya? Iya, bisa nggak sih kalau kayak gitu? Coba kita buktikan aja deh. Ini 20 akar. Bisa kelihatan kan ya? Bentar aku gedein deh. Bisa. 20 akar 3. Cara sederhananya sama kan ya? Dikali. Kan dikalikan. Ini pecahan. Akar 3. Akar 3. Jadinya 20 per 3. 20 akar 3 per 3. Ya. Puluh akar 3 per 3. Ini kan? Ya. Nah, apakah hasilnya sama kalau kalian sama aja sebenarnya, Yul? Misalnya gini. Sama aja ya? Misalnya ini tetap akar 6 nih. Ya kan? Iya. Akar 6. Akar 6. Jadinya 20. Sorry, ini ada akar 2 ya. Iya. 20 akar 12, ya kan? Akar 2 kali akar 6. Iya. Ini 6. Akar 12-nya nggak bisa dicoret, tapi kalau ini cara nyoreknya gimana? Nggak ada ya, ya udah lupa. Caranya Aku gimana? kayak gitu saran. Dibagi, Akar dipecah jadi 12-nya pecahan. bisa kita pecah jadi akar 4 Kali 3. dan akar 3. Nah gitu. Ini tetap 6 Empatnya kan? dikeluar. Atau ini kalau mau dibagi, ini jadi 3, ini jadi 10. Karena sama-sama dibagi 2 ya. Iya. Hasilnya sama, Yul. Sama nggak? Tapi di atas 20 itu. Ya kan, akar 4-nya belum Iya kan dikali 2. Ya. Iya. Jadi sama ya, terserah kalian nanti mau pakai cara yang mana, hasilnya sama. Ya kan 10 kali 2 jadi 20. Iya. Akar 3 per 3, jadi sama. Yang punyaku juga tadi ya, yang salah tuh. Bener sih caranya. Cuma hasil akhirnya ya. Terlalu melenceng. Jadi Kayak itu jangan bingung. Ya, gimana? Udah akhir ya jawabannya. Aku hasil akhirnya itu yang itu kan 20 akar 12 per 6. Bisa kan ya, cuman Ya, paling sederhana bukan tuh yang paling sederhana. Kalau Oh essay iya Kak. masih bisa aku benerin, tapi kadang kan kalau dipilih yang ganda, jawabannya tuh adanya yang bentuk paling sederhana. Jadi kalau misalnya masih 20 akar 12 per 6, ini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi. Bahkan 20 per 3 akar 3 ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi misalnya bentuk pecahan campuran. Kalau jadi pecahan campuran kan berarti 6, 2 per 3, akar 3. Iya. Oh, berarti kalau ada apa sih namanya yang kurung-kurung tuh tadi apa namanya, Kak? Yang mana? Kurung-kurung. Yang itu akar. Akar. Ada jadi akar. Kalau di atas, jadi bisa dibagi, bisa dikali gitu kan ya? Ya. Bisa dibagi, bisa dikali. Oke, sekarang ini kita hapus. Sekarang aku save as dulu. Siapa tahu ntar nanti butuh lagi. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang masih bingung? Sambil aku mencoba meng-save-nya kemana ya? Apa ya? Ya pokoknya sih kalau udah itu aku mah pribadi kalau udah ada garis-garisnya gampang. Cuman kemarin kan nggak ada garis tuh. Ngawang-ngawang jadinya. Coba kita bikin soal lagi ya. Boleh. Save as. Kita misalnya cari gambar balok deh. Jangan kubus terus. Kalau kubus kan gampang tuh. Oke.
Iya. Ya. Misalnya, di sini tepat di tengah AB. Tepat di tengah AB, aku kasih titik apa ya? K. Dengan panjang AB-nya, AB sama dengan, asal aja ya, nanti kalau hasilnya jelek juga nggak apa-apa ya. BC sama dengan 6. Oke. BF sama dengan 6. Nah, berapa jarak dari titik K ke bidang CGGH? Ada yang bisa nebak nggak? Ini nggak pakai ngitung loh sebenarnya. Apa? Mana? Apa, Kak? Jarak titik K ke bidang CGHG. C, G, H. Mana sih? Oh, C, D, G, H. 4, Kak. 4, Kak. Ada yang punya jawaban lain? Siapa yang jawab? Kenapa 4? Karena jaraknya sama kayak BC. Ya, benar BC, sekali. ya. Karena kalau kita tarik jarak garis yang tegak lurus ke bidang, Bener nggak? Sama. ini. Bener. Yeay. Jadi kadang tuh soalnya gampang, kalian nggak perlu mikir terlalu susah. Yang ini masih penting lah, kemarin tuh. Iya, masih mending, masih bisa di... Oke, sekarang misalnya kayak Kagi kan bentuknya kubus ya. Sekarang ditanya jarak dari titik H, jarak titik H ke bidang AFC. H, F, C. Kita gambar ya, maksudnya kita coret-coret ya, biar AFC yang mana sih? Ini. Ini. Nih. Titik H-nya yang mana? Titik H-nya yang ini. Berarti sama sebenarnya prinsipnya kayak kubus, cuma dia gambarnya agak nggak cantik dia. Karena kan panjangnya nggak sama ya. Jadi misalnya kalau F kita tarik garis tinggi ke sini. Oh, garis tingginya juga kalau balok susah dia. Kalau balok dia garis tingginya nggak belum tentu pas di tengah sebenarnya. Aku jadi bingung sendiri deh. Udah kubus aja, kubus. Ya kubus aja ya. Kayaknya Ya, tapi nanti di ulangan ada itu nggak takutnya? Aku soalnya nggak sesusah ini sih. Coba ya soal. Ada balok-balok itu. Kalau balok dia soalnya nggak sesusah itu. Sebidang pada balok deh. Sebenarnya kalau kalian mau belajar sendiri, kalian bisa cari-cari soal sendiri loh. Oh iya sih, kemarin aku coba-coba. Nah ini ya, misalnya kayak gini. Ini yang ditanya, udah jawaban, tutup. Nggak apa-apa, kita pakai balok bisa nih, dia nggak terlalu susah.
Ini misalnya di titik EH, di antara titik EH itu kita bikin garis ya, misalnya titik EH garis L. Terus di antara titik AG, ini pas di tengah ya ceritanya. Ada garis, ada titik M, kok garis sih? Ada titik M. Nah, selanjutnya ini dibikin bidang LM ke L-nya ke F, M-nya ke B, B-nya ke F. Ditanyakan berapa jarak dari titik A ke LMBF. Ada yang kebayang nggak gimana cara carinya? Titik A-nya yang mana sih? Titik A-nya yang ini. Titik A-nya ini kan. Titiknya jarak ke LMBF. Paling gampang sebenarnya kita tentukan garis mana yang bisa kita ambil sebagai patokan. Nah, kita lihat. A berada di bidang yang sama dengan B garis BM kan? Ya. Ya udah, kita ambil aja. Ini A. Ini B. Ini M. AB-nya berapa? AB-nya kan tadi 10. Ya. AM-nya berapa? AM-nya kan BC-nya 4. Karena ini setengah, berarti ini 2. MB-nya berapa? Ini angkanya jelek banget nih pasti. MB-nya berarti kan bisa kita cari tuh. MB sama dengan akar dari 100 tambah 4. Jelek banget lah pokoknya angkanya. 104. Sama dengan akar 104. Atau kalau paling mendekati dibagi 4 kan, 25, 26, 2 akar berapa? 2 akar 26. Ya, ya kan? 104, Dari mana, Kak? 104 dibagi 4 berapa? 100 bagi 4 kan 25. 26. Akar 4 kan jadi 2. Oh, berarti 2. Oh, ya. Berarti 26 kali 4, 4-nya keluar. Ya, Lalu berapa jarak dari titik A ke titik BM? Berarti kan sebenarnya kalau kita tarik garis sini, dia jadi kayak garis tinggi kan? Sekarang warnanya ganti biru. Ini kan jaraknya. Ya. Kita bisa pakai rumus luas segitiga. Gimana? Ya. Setengah kali. Ini misalnya kayak di berapa ya? Ini Alasnya AM, tingginya AB. Kali AM kali AB sama dengan setengah kali A. Kali MB BM kali sama AN. AM-nya setengahnya tadi kita coret ya. AM-nya tadi 2. AB-nya tadi 10. AB 10. Sama dengan BM-nya tadi 2 BM-nya akar 26. Gede banget. Kali AN. Berarti AN sama dengan 20 per 2 akar 26. Berarti 20-nya coret, berarti 10. 10 per akar 26. Berarti dikali akar 26. Akar 26 kali akar 26.
Hasilnya sama Ya. dengan 10 10 akar 26 per 26 per 26. Paham ya caranya? Wah, keriting. Iya, karena kayak kita ngasal bikin panjang rusuknya. Gampang sih, pokoknya kalau udah ada gambar, terus kita ngerti, kalau udah belakang itu gampang gitu loh. Iya, benar. Memang kalau ngerjain soal dimensi 3, itu kalian harus bisa membayangkan letak titiknya, letak garisnya, bidangnya, kayak gitu. Lebih sulit yang itu, yang apa, materi apa sih, Trigonometri. trigonometri atau apalah, apa gitu, yang ada aneh-aneh gitulah. Nah, ini lebih susah lagi nih. Tapi sebenarnya kalau lagi gambar enggak sih. Ini kan sebenarnya prinsipnya sama kayak gini kan kubus tuh. Miring kan? Tapi enaknya apa? Enaknya dia siku-siku di sininya. Kalau siku-siku udah tinggal luas aja nyari. Nih, pokoknya kalian cari aja kalau mau lebih kalau aku sih ya, mau lebih memahami soal itu caranya dengan mencari latihan soalnya. Terus sama jawabannya, misal kalau ada jawabannya sih, misal kalau ada soal terus jawabannya, aku paling salin aja gitu, cuman tetap mikir gitu. Iya. Memang harus walaupun lihat ada jawabannya, tetap ini tuh dari mana, kadang kan cuma jawaban gitu. Harus ditelusuri dari mana. Karena kadang memang ada yang jawabannya aku kurang runut kan, kurang urut gitu. Jadi mesti menebak dulu. Oh iya, nanti Kak kita ada ini enggak? Aku kayaknya nanya ke Amel, kayaknya enggak tumpuk deh. Apa? Nanya itu sudut ya? Derajat. Kalau kali. Nanti kita ada derajat enggak? Mencari sudut. Sebenarnya kalau di modul 11 nggak ada sih. Modul 11 itu coba kita buka. Kita nggak ada ya? Di modul 11 itu nggak ada. Kayak, saya lihat soal, ada kayak ini itu berapa derajat gitu kan. Ditanya apa gitu. Memang ada sih. Kalau yang matematika IPA aku kayaknya ada. Tapi kalau di yang matematika IPS, kalian tuh berhenti di sampai sini, sampai mencari titik ke bidang. Tapi sebenarnya ini juga bisa dikembangkan soalnya menjadi sudut. Bentar ya, dimensi 3 sudut ya. Kayaknya ada sudut-sudut gitu deh. Kayak gini ya? Nah, kayak gitu. Tapi biasanya sudut yang ditanyakan itu bisa kita jawab kalau kita memahami soal. Kayak ini nih misalnya. Segitiga BEG. Ditanya berapa besar sudut EBG-nya gitu kan. Kalau kalian perhatikan ke gambar, panjang EB, panjang EG, panjang BG itu sama. Kenapa? Karena sama, ini kan kubus. Berarti kan ini sama-sama sisi itu ya? Sama sisi, diagonal sisi. Artinya apa? Artinya segitiga EBG itu segitiga sama sisi. Salah satu sifatnya segitiga sama sisi adalah besar sudutnya sama-sama 60 derajat. Oh, ya. Ini kalau ini gampang lah ya, ini siku-siku. Nah, kalau kubusku gampang. Ini kan siku-siku. Terus kita lihat panjang AD dan panjang AE-nya itu sama-sama rusuk kubus kan. Kalau ditanya misalnya berapa sudut EGA? Gampang aja, karena kan ini segitiga sama kaki yang siku-siku. Ingat, jumlah sudut-sudut segitiga itu selalu 180 derajat. Artinya, jumlah antara sudut E dan sudut D itu pasti 180 dikurangi 90, karena A-nya 90 kan? 90. Yeah. Nah, terus kita lihat lagi, ini segitiga sama kaki, dengan kaki yang sama itu di AD dan AE. Artinya, sudut E dan sudut D itu sama besar. Tadi kan sisa 90.
tinggal dibagi 2 aja. 90 dibagi 2, 45. Berarti sudut A-nya 90, sudut E-nya 45, sudut G-nya juga 45. Bisa dipahami ya? Biasanya sudut-sudutnya sih gampang sih. Nah, ini yang agak susah. Kenapa? Karena dia bukan segitiga istimewa. Dia cuma segitiga siku-siku. Tapi dia nggak sama kaki, nggak sama sisi. Iya. Artinya sudut G dan sudut G itu berbeda kan? Tapi sebenarnya kalau ini kan kalian sudah belajar trigonometri, kalian bisa hitung dengan trigonometri. Nah, kayak ini nih. Cuma kalau di modul 11 sih dia nggak masuk materi sih, makanya nggak aku ajarkan kemarin. Jadi kalau udah bentuknya bukan segitiga istimewa, maksudnya dia nggak sama kaki, nggak sama sisi, pakainya sin, cos, dan tan. Kak Amel. Ya? Halo Kak, ini Indah. Gimana? Oh, ada Indah. Iya Kak, Iya, saya iya. kerja. Saya mau nanya satu soal, boleh nggak Kak? Boleh. Mau di-share? Atau Boleh. Indah bisa nge-share? Kalau nggak bisa di WA ke aku, nanti aku share. Oke. Saya WA ke kakak ya. Oke. Aku nggak ngeliat partisipan sih, ternyata agak Indah. Lama tidak berjumpa ya, Indah? Iya Kak. Kakak nggak pernah, udah jarang di kelas aku kayaknya ya Kak? Iya, aku ngajarnya 1B terus. Udah di WA belum nggak? Ini lagi mau WA ke kakak. Oke. Yang lain sambil nunggu Indah WA ada pertanyaan? Iya Kak, besok kan kita ada MTK ya Kak. Itu Jam 4 ya? masih itu masih 3 dimensi atau lanjut Kak? Lanjut, modul 12. Kita udah 3 pertemuan kan, modul 11. Kalau lanjut, kalau masih modul 11, ntar kalian nggak kekejar yang ujiannya nanti nggak ini. Modul 12 rencananya aku bagi 2 pertemuan. Besok karena unit 1 dan unit 2-nya aku masih sederhana, jadi aku coba besok itu langsung sampai unit 2. Nanti unit 3-nya yang simpangan itu di pertemuan selanjutnya sekalian latihan soal. Oh ya, oke. Udah masuk nggak? Iya Kak. Ini soal tryout kami kemarin kan Kak. Nah, tapi udah udah dikumpulin jawabannya, dan saya tuh salah di sini. Saya bingung cara ngitungnya. Biarpun saya hafal sin kostannya, tapi saya bingung cara ngitungnya Kak. Tolong dibantu. Oke. Aku ini meski belajar dulu. Ini trigonometri ya berarti. Bentar, aku pindah ke... Yang mahir 1B udah kan ya trigonometri ya? Udah Kak, itu modul 4 kalau nggak salah. Kayaknya si... Ya, Kak. Nilai cos 210 derajat. Ini kayaknya dikali ya, enggak titik ini ya maksudnya. Iya Kak. Nilai Cos 210 derajat, sin 330 derajat, minus tan 120 derajat. Sebenarnya kalau kita perhatikan, dia kelihatannya angkanya gede. Tetapi sebenarnya dia sudut-sudut istimewa juga. Maksudnya gimana? Ingat, di kuadran... Oh, itunya nggak ada ya? Oh iya, belum ku-share ya? Nggak ada. Udah ngoceh aja belum di-share. Lupa, lagi kan ku matiin. Ini ya, kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Ingat, kalau di kuadran, itu kan dibagi
4 ya. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 3 typo terus sih. Dari 180 sampai 270. Kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Ini yang perlu diingat. Sebenarnya kalau ada soal yang ini kan lebih dari 90 ya. Biasanya kan kita ngapalinnya itu sudut-sudut yang sampai 90. Itu sebenarnya bisa kita kelompokkan nih, entah mau dikurangi atau mau dibagi. Maksudnya gini, cos 210 itu sebenarnya kan cos, kalau kita ambil yang di atas 270 dikurangi 60, ya kan? Sama dengan cos, atau bisa juga kalau kita ambil yang di bawah 180 ditambah berapa? 180 tambah 30. Bisa dipahamin sejauh ini? Ini buat kayak ngapalinnya gitu ya, Kak? Jadi sebenarnya yang perlu kita hafalkan itu sudut-sudut istimewa dari 0 ke 90. Yaitu 0 biasanya 30, 45, 60, 90. 90, iya. Nah, jadi sebenarnya sing 330 juga sama. Sing 330, kita ubah formatnya. Kalau yang lebih besar dari 330, kuadrannya 360 kan? Iya. 360 dikurangin 30. Kalau kita ambil yang di bawahnya, berarti 270 tambah 60. Kan 120 sama dengan 90. Kalau ini di atas ya, di atas dulu 180 kurangi 60. Sama dengan kan kalau bawah 90 plus 30. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini sudut istimewa kan? Iya, Kak. Nah, sebenarnya yang gimana cara ngerjain? Kalian bisa mencari nilai cos 210, sin 330, kan 120 itu dari cos, sin, dan kan sudut-sudut istimewa. Dalam hal ini yang muncul 60 dan 30 aja. Berarti kan dia sudut istimewa. Tapi ada aturan mainnya. Bentar, aku kayaknya pernah sempat bahas ini di kelasnya Indah ya kayaknya waktu latihan soal. Cuma aku lupa gimana ya. Kalau nggak kita googling aja. Trigonometri istimewa. Oh, yang kakak pakai gambar itu bukan, Kak? Aku pernah nge-share ya di tempat Indah. Jadi besarannya itu bisa pakai kagi. Kagi kan kita bisa kelompokkan nih 60, 30, 60. Cuma dia ada aturan mainnya. Apa namanya? Nilainya itu nanti ada plus minusnya gitu. Aku sendiri juga udah nggak apal sih, udah lama sih. Nah, sebenarnya kalau mau pakai ini sih bisa yang nggak langsung nih. Iya, Kak. 240, 210, 270. Cuma kalau misalnya ngapalin sebanyak ini kan repot juga. Sebenarnya bisa diapalin tuh cuma yang kuadran 1 ya 0 sampai 90. Sisanya itu tinggal ngapalin plus minusnya aja. Kamel. Ya. Kalau aku tuh kemarin permasalahannya bukan di sini. Gimana? Kayak kan saya lumayan hafal nih, Kak. Biasanya kalau ujian tuh saya tulis dulu tuh.
bukan sebelum ujian sih. Kayak misalnya pas lagi ujian tuh, kayak ada sin konstan. Saya tuliskan satu-satu. Agak lama sih ini memang membuang waktu ya. Tapi cara saya menghafal kayak gitu. Nah, kemarin tuh aku bingungnya bagian yang kalau cos 210 kan minus setengah akar 3, ya kan Kak? Terus dikali sama sin 330 itu minus setengah. Ya. Dan ada tan tuh, tan kan 120. Tan 120 itu kan minus akar 3. Iya, luar biasa Iga. Yang saya bingungin, cara ngitungnya gimana? Oke. Sebenarnya, kita ingat sifat perkalian dan pembagian ya. Jadi ini mungkin buat yang lain juga. Kalau udah apal ya lebih bagus lagi sih sebenarnya kalian. Aku juga lupa nih ya. Nah ini kan udah ketahuan nih. Minus setengah akar 3 dikali minus setengah. Ingat, kalau perkalian sama penjumlahan itu lebih kuat mana? Lebih kuat perkalian kan? Berarti kita kalikan dulu. Minus setengah akar 3 dikali minus setengah. Minus ketemu minus, dia jadinya plus kan? Iya. Setengah dikali setengah jadinya 1/4. Akar 3. Sekarang kita kurangin dengan minus akar 3. Minus akar 3 ketemu minus juga jadinya plus kan. Atau bisa dipahami nggak? Aku pindah ke sini deh. Jadi kayak berapa enggak minus setengah akar 3 ya? Iya, minus setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali minus setengah kali minus. Oh ya, ini yang depan minus juga ya, lupa. Iya. Setengah. Kurangi minus dikurangi minus akar 3. Sebenarnya ini tidak sesulit yang kamu bayangkan kok, nggak percayalah padaku. Kayaknya jelimet banget gitu loh Kak angkanya. Enggak, karena kamu membayangkan akar 3-nya pasti. Iya. Ya. Saya bingung itu akar 3 mau diapain. Lagi apa-apain sih enggak gini. Yang lain juga sekalian belajar ya. Sama dengan tadi kan minus ketemu minus jadinya 1/4 ya. Iya. Jadi plus 1/4 akar 3. Kalau kamu bingung enggak? Ya. Kamu bisa ganti dulu akar 3-nya dengan X atau huruf apa aja deh. Oke. Ini kan jadinya. Akar 3, iya. Nah, kalau bingung, coba diganti dengan X. Akar 3-nya. Misalnya kalau akar 3 sama dengan X, berarti kan jadinya 1/4 X ditambah X. Iya. X itu kan sebenarnya 1/4 X ditambah 4/4 kan? Iya. 4 X. Berarti dijumlahin berapa enggak? Penjumlahan pecahan. Yang dijumlahin atasnya doang kan? Iya. 1 tambah 4. 5. 4. X-nya kita balikin lagi jadi akar 3. Ada jawabannya enggak? Kemarin tuh jawabannya yang sebenarnya ini jawabannya ada nggak yang DA enggak? Nggak usah susah ngikung-ngikung. Bentar, sorry. Oh ya nggak ada jawabannya ya dia? Kemarin tuh ada Kak, di kunci jawaban tuh malah B. Makanya saya bingung, B itu dari mana? Minus 3/4. Saya otak-atik nggak bisa ya, nggak ketemu. Kayaknya ini salah ini enggak? Salah akar 3-nya jadi 3 gitu kayaknya enggak? Oh, alah. Coba ditanya sama Kak Ical ya yang bikin soalnya. Mungkin kadang suka ini. Aku juga kalau bikin kunci jawaban kadang suka salah juga. Berarti yang benar itu 5/4 akar 3 ya, Kak? Karena kan ini minus setengah akar 3 kan, minus setengah akar 3 dikali minus setengah kayak gitu.
akar 3-nya nggak hilang. Kayaknya ini akar 3-nya berubah jadi 3 gitu loh, enggak paham ya? Kadang kan suka ngerjain juga salah Ya. masukin angka juga kan. Oke, Kak. Oke. Kalau masih ragu coba pakai kalkulator yang itu enggak? Paling nyobanya kalau mau ngecek di HP, Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku akhirin sekarang. Sudah ya, sudah malam juga, biar Aku istirahat. Iya, makasih Yang- Kak Mel. Sama-sama. Oh, ada Juju juga ternyata. Iya.